melaksanakan puasa adalah wasilah menuju takwa. Takwa apa pengertiannya? Ittiba awamirillah, ngikutin apa yang Allah perintahkan. Ya, disuruh puasa ya puasa, disuruh puasa ya puasa, disuruh ngaji ya ngaji, disuruh apa lagi? Ya, melaksanakan ibadah puasa, sholat, ya. Kemudian apa? Yang lain-lainnya, ya sholat sunnah tahajud diperintahkan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lah. Nah, itu salah satunya dalil untuk melaksanakan ibadah tahajud. Yang mulai di bulan suci Ramadan. Ya, nanti tengah malam kita bangun sebelum berangkat sebelum makan sahur 2 rakaat dulu, 4 rakaat dulu, ya. Sholat sunnah kita lakukan. Mumpung ada umur, mumpung ada diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih segar bugar, masih kuat. Coba kalau udah nggak kuat, bisa nggak beribadah? Nah, kalau malas gimana? Maka harus dibuang rasa malas itu, ya. Rasa malas itu adalah tanda-tanda indikator orang yang jauh sama Allah. Apa buktinya? Jadi al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bitta'ah. Nah, naiknya dengan ketaatan. Oh iya, ada panggilan untuk ibadah puasa, dia ngikutin, dia jalankan dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan turunnya dengan kemaksiatan. Udah besok-besok masih bisa puasa. Hari ini jebol dulu tanpa ada uzur ada uzur saya. Diperbolehkan apa enggak? Ya. Abong-abong enggak ketahuan, ya kan? Lagi puasa ketahuan enggak? Enggak ketahuan itu. Ya, walaupun dia udah makan 1 piring penuh itu. Ya, kolak udah disudahin 1 gelas. Nah, pura-pura dah nyapa tetangganya, Bu, puasa ya, beduk masih lama. Padahal habis nyirup, ya puasa, kolak dia makan kolak. Ya. Maka panggilan iman itulah yang mengajak kita untuk senantiasa menjalankan syariat Allah. La'allakum tattaqun. Jadi wasilah takwa itu bisa kita jalankan dengan wasilah kita berpuasa. Ittiba awamirillah, ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa ijtinab nawahihi, dan meninggalkan daripada segala larangannya. Ya. Maka itulah segala amal yang kita lakukan adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsirnya la'alla itu sebagai bentuk ajakan, ya, harapan, la'allakum, semoga kalian digolongkan oleh Allah dengan mengerjakan puasa ini sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu baru satu wasilah saja puasa. Ya, nanti banyak lagi. Ya, belajar ilmu agama, wasilah menuju takwa. Maka perintah untuk belajar ngaji, belajar untuk memperdalam ilmu agama menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Ya, banyak wasilahnya. Menuju takwa ini banyak wasilahnya. Beramar ma'ruf nahi munkar itu wasilah menuju takwa. Berbaik sangka kepada sahabatnya, teman tetangganya, itu adalah wasilah sebagai bentuk takwa. Berkata dengan baik adalah wasilah menuju takwa. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ya. Maka kita berkata dengan baik menjadi wasilah untuk menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 4 persyarat atau 4 indikator untuk kita menjaga ketakwaan. Kata Imam Ali rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah al-khawfu bil jalil. Apa Bu? Al-khawfu bil jalil. Al-khawf itu takut. Bil jalil itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipatrikan dalam diri kita, kita takut sama Allah untuk melanggar daripada syariatnya.
Ya. Maka mumpung masih ada umur, masih ada kesempatan, kita giat untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan dalam diri kita takut sama Allah dalam melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-khaufu bil jalil, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-amalu bit tanzil, ya, mengerjakan apa yang tertera, yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran ada kisah-kisah. Al-Quran ada namanya Al-Amr, perintah-perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran tentang akidah, dalam Al-Quran tentang syariat, tentang tauhid, tentang muamalah, semuanya ada dalam Al-Quran. Walaupun digambarkan secara global umpama, tetapi ditopang dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada muttafaq dan ghairu muttafaq. Ada yang disepakati dalil ataupun disepakati sumber ajaran Islam, ya, daripada yang lainnya, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian ijma' dan kiasnya para ulama. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wasilah takwa itu kita dengan melaksanakan amal, ya, mengerjakan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Al-amalu bitanzil, ya, ngerjain. Gimana Pak Ustadz udah ngerjain belum? Udah. Contohnya gimana? Misalnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan dari dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu kita sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti sudah melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Yang lain apa? Sholat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Kita udah melaksanakan sholat apa enggak? Udah. Berarti kita mengamalkan isi Al-Quran. Disuruh tidak gibahin orang, kita laksanain apa tidak? Ya, tidak kita laksanain gibah. Berarti kita telah melaksanakan amal soleh yang tertera di dalam Al-Quran. Puasa kita laksanakan, amal soleh kita laksanakan, berarti kita telah melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk al-amalu bitanzil, telah berbuat apa yang tertera di dalam Al-Quran. Maka wasilah kita melaksanakan apa yang tertera dalam Al-Quran adalah wasilah menuju takwa. Cakep itu. Kalau kita laksanain semuanya cakep, hidup kita juga jadi tenang. Tatmainnul qulub, hati menjadi tentram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan taufik barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih hidup keblangsak banget Pak Ustadz? Apa masalahnya? Karena jauh sama Allah, jauh ibadah. Ya, kita bisa ngukur diri, bisa ngukur di diri. Ya, betul nggak nih udah rajin ngaji? Betul nggak puasa saya? Betul nggak ngaji saya? Betul nggak ibadah saya? Nah, begitu. Ya, harus ngoreksi di diri. Ya, tempo-tempo kadang-kadang kita gampang banget ninggalin sholat. Ya, Pak Yusuf mana Pak Yusuf? Pak Yusuf. Ya, tempo-tempo kita suka ninggalin sholat. Tempo-tempo lidah yang gak bertulang ini gampang banget ngomongin orang, gampang banget ngapain orang, ya kan? Maka kita kembali kepada Allah. Ya.
sebagai bentuk cerminan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ya, kita menerima pemberian Allah dengan ikhlas dan ridha walaupun sedikit. Ar-ridha bil qalil. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir kita, rizki kita, nasib kita, semuanya Allah yang mengatur. Tinggal kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Baik laki-laki maupun perempuan sama aja. Man amila amalan sholihan wa huwa mu'min, ya, maka akan diberikan apa? Falanuhiyannahum hayatan thayyibah. Itu janji Allah. Baik laki-laki maupun perempuan beramal soleh, maka janji Allah apa? Akan diberikan kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik gimana? Ya jonjon dia, nggak pernah sakit, ada aja, senang aja, hidupnya senang aja. Ada nggak bu kita ngeliat orang, lu kayaknya nggak pernah ada susahnya? Pernah nggak kita ngeliat orang itu? Ada lagi sebaliknya. Gue lihat lu kayak keblengsep banget itu. Keblengsep kan lo? Keblengsep lah, belangsak apa lah gitu. Ada dua tipe itu, tapi ada juga yang tipe pertama tadi. Gue lihat lu kayaknya hidup seneng banget. Apa sih amalan lu? Ternyata dia qanaah. Ternyata itu dia berlapang dada, menerima atas segala takdir yang Allah berikan, bersabar dengan musibah, bersyukur dengan nikmat. Tentu nggak kita ngeliat orang gitu adem? Enak nggak? Sebaliknya kalau kita ngeliat orang keblengsek, sepet aja rasanya, ya asem banget liatnya. Apa akibatnya? Ya tidak tenang hidupnya. Yang gerutu aja. Diberi oleh Allah begini, gerutu aja. Sampai Allah mau maaf dimaki-maki. Ini gimana sih Tuhan? Emang udah ngerti banget apa dengan kondisi saya? Ya Allah, Tuhan yang pengen dikoreksi. Seorang hamba yang dhaif, yang lemah, yang Allah ciptakan. Syukur gue hidupin kata Allah. Ya. Bisa gak dimatiin seketika oleh Allah? Bisa, dengan takdirnya. Ya, karena tidak jauh karena dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iman di dalam hatinya, tidak ada ketakwaan dalam hatinya. Maka wajar aja hidupnya belangsak. Ya, hidupnya kayaknya berat banget dengan beban-beban yang ada. Tapi kalau kita kurangi dosa-dosa kita dengan amal soleh, Allah Maha Pemaaf kok. Ya, Allah Maha mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Maka mumpung di bulan suci Ramadan, sebagai wasilah takwa, kita kencangkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, hamba mohon ampun di bulan yang baik, hari baik ini, penuh keagungan dari Engkau. Maka bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah yang dosa-dosa yang berlalu, biarlah berlalu. Ya, kita menatap di 1446 Hijriah di bulan suci Ramadan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bisa alhamdulillah kita pasti kumpul nih. Ya, jumlahnya berapa? Ada nih bertahan di tahun depan. Ada jaminan nggak di depan kita bisa kumpul lagi kayak gitu? Ya, maka kita berharap dipanjangkan umur dalam taat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ar-ridha bil qalil, cukup. Ya, kita merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, al-istidad liyaumir rahil, persiapan untuk hari esok. Kita sementara doang, Bu. Di alam dunia sementara doang. Dulu masih gadis, ya Bu Haji ya. Sekarang udah punya cucu, punya nenek-nenek, udah jadi nenek-nenek ya. Pak Haji dulu masih semangat-semangatnya. Sekarang udah diurut-urut tuh tangan, kakinya udah diblonjor-blonjorin, ya kan? Udah anaknya gede-gede, ya kan? Udah kuliah, udah apa? Udah tinggal begitu aja peredaran waktunya. Dan kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan muhasabah, ingat diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Kalau nggak di majlis taklim azan, bisa nggak kita bisa di musola atau belum tentu juga.
Tapi dengan wasilah majlis talim ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat kehidupan. Ya, maka kita persiapkan untuk liyaumir rahil. Tempat kita akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka, jangan merasa hebat, Pak Ustaz ngomong doang, saya akan berlama di dunia ini. Ada jaminan? Enggak ada. Sekelas dokter spesialis sekalipun tidak bisa menjamin. Ya, kalau sudah atas izin Allah ya mati sudah. Maka qadarullah bima syaa. Jadi Allah lah yang mentakdirkan segala sesuatu. Maka harus kita renungkan kalimat al-istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ingat mati wasilah menuju takwa. Dengan kita ziarah ke kubur, ingat orang tua, ingat sanak keluarga, itu wasilah menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya ya, kemarin masih bercanda, salat tarawih masih ngomong, nggak tahu aja udah dipanggil sahabat saya. Maka menjadi renungan kita, semuanya menjadi wasilah menuju takwa. Maka ikuti segala perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam surah Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan bukakan seandainya seisi negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna. Laknya itu lam takkid, pasti akan aku berikan barakat baik dari sama maupun fil ardh. Walakin kadzabu, waktu mereka mengingkari dengan kedatangannya Nabi kita Muhammad SAW dan ayat-ayat Allah, maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kemudian Allah hilangkan, Allah angkat, Allah cabut daripada nikmat-nikmat yang diberikan itu karena sebab mereka mengingkari daripada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang jauh maka akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Allah sudah mengingatkan. Para ulama sudah mengingatkan, nah, tinggal kita melakukan daripada apa-apa yang tertera dalam Al-Quran. Maka momentum Ramadan adalah momentum terbaik kita untuk perbaikan diri, untuk meningkatkan takwa kita, untuk ngikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengingat diri untuk perbaikan yang lebih baik. Setuju semuanya? Siap semuanya? Siap ya, semangat kalau lagi begini. Nanti besok-besok kendor lagi. Maka selalu jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang singkat padat tapi dalam. Singkat tapi dalam. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan mari kita bersama muhasabah diri sampai di mana ibadah kita, sampai di mana kehidupan kita yang di dunia ini hanya sekejap, akhirat selamanya. Yuk kita sama-sama muhasabah diri, mengukur diri kita, ibadah kita, sejauh mana kita sudah berbuat kebaikan dan sejauh mana kita berbuat kesalahan di hadapan Allah. Momentum di bulan Ramadan, ibu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan ketakwaan. Jangan kita meninggal dalam keadaan kafir, jangan kita meninggalkan hidup ini dalam keadaan sesat. Mudah-mudahan kita menjalankan kehidupan ini dengan penuh takwa. Mudah-mudahan di akhir hidup kita kata Ustaz Karim, indahnya dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang Rasulullah berikan kepada kita. Nanti barang siapa yang akhir hidupnya membaca kalimat la ilaha illallah jannah hidup. Begitu Ustaz. Mudah-mudahan kajian singkat dan padat dan dalam, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari kita akhiri dengan bacaan doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.